Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, boleh selaku ketua kelasnya siapa di sini? Nia. Siapa ini ketua Nia, kelasnya? Bu. Jangan malu-malu. Oke? Nia. Oke. Ya Pak, mari sebelum memulai kelas, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya guys. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas kita, Ibu Nia, yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, terus dimudahkan dari segala apa yang kita cita-citakan ke depannya. Amin. Amin. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena di sini saya diposisikan sebagai guru pengganti ya dari guru sebelumnya, yaitu Bapak Jansen. Saya diperintahkan oleh Bapak Jansen untuk mengisi kelas dan melanjutkan pelajaran yang telah berlangsung oleh Bapak Jansen. Nah, di sini ada CV saya. Nama saya Kiki Abdul Mutakin, biasa dipanggil Kiki, Bapak Kiki boleh, Kak Kiki boleh. Dimanapun kita bertemu, Ibu Bapak sekalian bisa menyapa saya. Jangan sampai hubungan baik kita cukup sampai di kelas ini saja ya. Ya. Nah, saya lahir di Bogor pada 13 Juni tahun 2000 ya. Jadi umur saya sekarang yaitu 22 tahun. Kemudian saya bertempat tinggal di Kampung Sidajaya, RT 02 RW 08, Desa Karyasari, Kecamatan Leuwian, Kabupaten Bogor. Ada yang tahu? Tahu nggak tempatnya? Ibu tahu? Oh enggak, nanti bisa dicari aja ya di Google Map. Kalau mau main boleh, silakan gitu ya. Ada, insya Allah kebetulan kemarin sudah terdaftar ya di Google Map gitu. Kemudian saya dari instansi Pandunet. Sebagaimana Pandunet itu adalah lembaga yang tidak hanya mengajar tapi menyalurkan tenaga kerja juga ya di dunia keinstrukturan gitu ya. Kemudian di sini ada nomor HP saya, yaitu di 0857 8105 3640. Nah, teman-teman semua, bagi yang ingin bertanya atau ingin menyambung tali silaturahmi, boleh menghubungi saya di nomor HP, ataupun ada juga email saya, yaitu abdulmutakin@kiki@gmail.com. Nah, mohon untuk dicatat, mohon untuk diperhatikan bahwa alamat email ini akan sangat berguna buat kita, karena nanti biasanya Bapak akan memberikan tugas-tugas kepada teman-teman semua, yaitu biasanya Bapak meminta untuk mengirimkan tugas-tugasnya itu ke alamat email Bapak ya. Dapat dipahami? Iya, Pak. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Betul. Belum. Bapak udah nikah belum? Oh, alhamdulillah. Di umur Bapak yang baru 22 tahun, Bapak belum menikah ya. Jadi masih single. Iya. Kemudian sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, Bapak ingin tahu seberapa semangat kalian berada di kelas
ini. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi semangat, gitu ya? Oke? Iya Pak. Selamat pagi. Pagi selamat semangat. Kurang kompak. Coba sekali lagi. Paginya boleh 3 kali biar seragam semuanya. Selamat pagi. Pagi semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu semangat dari awal hingga akhir pelajaran pada hari ini. Begitu? Ya Pak. Nah, di sini Bapak punya aturan di dalam kelas ya. Jadi aturan-aturan itu harus kalian patuhi. Jangan sampai aturan-aturan yang telah Bapak tentukan kalian langgar, karena nanti akan ada konsekuensinya dari Bapak. Yang pertama, jelas kelas ini adalah ruangan ber-AC, jadi kita dilarang merokok di dalam kelas ini. Bagi para perokok, mohon untuk ditahan dulu untuk tidak merokok, apalagi di dalam kelas ya. Dapat dipahami? Ya Pak. Dapat dipahami. Baik Pak. Oke, kemudian di sini ada gambar apa? Coba. Dilarang makan. Makanan dan minuman. Nah, selama kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, Bapak melarang kalian untuk makan dan minum selama di kelas. Kenapa? Dikhawatirkan karena kelas kita ini adalah kelas multimedia, kelas yang banyak komputernya, banyak kabel-kabel, banyak listrik. Takutnya nanti tumpah makanan atau minumannya yang mengakibatkan listrik korslet. Jadi dapat membahayakan kita semua. Nah, untuk mencegah itu lebih baik kita tidak makan dan minum di dalam kelas ini. Kemudian ini ada gambar orang sedang berlari. Maksudnya adalah di dalam kelas kita, Bapak tidak menyarankan kalian itu untuk tidak tergesa-gesa atau tidak berlarian di dalam kelas. Dapat dipahami? Dapat Pak. Oke, terima kasih. Nah, di sini juga ada gambar apa ini ya? Gambar seperti musik. Nah, di dalam kelas ini juga tidak boleh ada kebisingan selagi Bapak sedang menerangkan pembelajaran, selama pembelajaran itu berlangsung. Nah, di sini juga ada gambar HP. Selama pembelajaran Bapak tidak disarankan untuk menggunakan handphone terlebih dahulu. Oke? Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa di ruangan kita adalah ruangan yang penuh dengan listrik, penuh dengan kabel. Maka ketika kita berjalan harus hati-hati. Takutnya nanti kabelnya ada yang kesenggol, terus komputernya jatuh, dan arus listrik berjalan gitu ya. Takutnya nanti ke-stroke. Hati-hati. Di sini juga Bapak melarang kalian untuk membawa senjata tajam. Nah, kenapa Bapak melarang kalian untuk membawa senjata tajam? Karena jelas ini adalah barang-barang yang tidak boleh ada di dalam kelas ya. Kemudian ini ada gambar orang berlari lagi, di sampingnya, di belakangnya ada lambang tanda seru perintah, dan ini ada jalur. Ini dilambangkan dengan jalur evakuasi. Nah, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika pembelajaran itu sedang berlangsung. Maka ada pintu di sebelah sana. Ketika terjadi gempa, mungkin kalian bisa langsung keluar dan berkumpul di lapangan. Dapat dipahami? Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Oke, berarti kita lanjut ya. Lanjut. Dan apa saja sih yang akan kita lakukan di dalam kelas pada hari ini? Bapak sudah buatkan roadmap-nya.
Yang pertama, program pelatihan ini. Program pelatihan ini dengan judul dan kode unit kompetensi, yaitu adalah kode unitnya adalah J630 PRO 00.004.2. Nah, ini sebagaimana yang terdapat di dalam SKKNI. Jadi pembelajaran kita itu tidak boleh terlepas atau keluar jalur dari apa yang telah ditetapkan oleh SKKNI, yang mana memiliki judul adalah menggunakan perangkat lunak pengolahan kata tingkat dasar. Dapat dipahami, teman-teman? Oke, kemudian di sini juga ada elemen kompetensi. Apa saja sih elemen kompetensinya? Bapak di sini cuma menggunakan atau menjelaskan satu elemen kompetensi saja, yaitu menambahkan gambar. Menambahkan gambar. Gimana ini, masih semangat gak? Oke, lanjut ya. Kemudian ada kriteria unjuk kerja. Ada kriteria unjuk kerja, yaitu gambar yang disesuaikan dimasukkan ke dalam dokumen. Yang artinya pada hari ini Bapak memberikan judul untuk pembelajaran tatap muka kali ini adalah cara menambahkan gambar pada Microsoft Word. Kemudian di dalam pembelajaran itu pasti ada yang namanya tujuan yang ingin kita capai. Tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah setelah melakukan pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan cara memasukkan gambar pada Microsoft Word sesuai dengan SOP. Nah, jadi diharapkan kalian itu setelah mengikuti pelajaran dan pelatihan pada hari ini, kalian itu dituntut untuk dapat menjelaskan cara memasukkan gambar pada Microsoft Word sesuai dengan SOP. SOP-nya itu seperti apa? SOP-nya sesuai dengan yang tertera dalam SKKNI. Pintar sekali. Kemudian manfaatnya. Apa sih manfaatnya pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menyisipkan gambar pada aplikasi Microsoft Word sesuai dengan kebutuhan. Jadi disesuaikan ya dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau memasukkan gambar pada Microsoft Word itu sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga, karena itu akan mengurangi nilai keindahan pada karya kita. Seperti itu ya. Kemudian coba Bapak tanya dulu, ini apa ini? Ini logo apa? Microsoft Word. Betul sekali. Nah, kemarin berarti sudah belajar ya sama Pak Johnson tentang Microsoft Word? Sudah, Bapak. Oke, kalau seperti itu berarti sedikit atau banyaknya kalian sudah mengetahui tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke? Oke. Kemudian inilah judul Bapak, yaitu cara menambahkan gambar pada Microsoft Word yang terdapat pada unit kompetensi, yaitu menggunakan perangkat lunak pengolahan kata tingkat dasar dengan kode unit seperti di bawah ini ya. Nah, berikut adalah langkah-langkah cara menambahkan gambar pada Microsoft Word. Nah, ini adalah tampilan utama ketika kita membuka aplikasi Microsoft Word. Dimana di sini sebenarnya banyak sekali menu-menunya, kemudian poin-poinnya banyak sekali. Cuma yang akan kita bahas pada hari ini adalah cara menambahkan gambar pada aplikasi Microsoft Word. Nah, untuk apa sih biasanya gambar itu ada dalam Microsoft Word? Biasanya penggunaan gambar pada Microsoft Word itu kalau kita membuat makalah tuh, biasanya di bagian tengahnya itu ada
logo instansi atau sekolahnya, betul? Atau ketika kita mau membuat proposal, biasanya ada juga tuh gambar-gambar yang harus kita sisipkan pada halaman Microsoft Word. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita ada di dalam tampilan-tampilan Microsoft Word, di sini ada banyak sekali menu-menu ya. Nah, yang akan kita gunakan adalah menu insert. Kalau kalian buka laptop, ada laptop, boleh sambil dibuka laptopnya, kita belajar bareng-bareng ya. Di sini kita menggunakan menu insert. Nah, di bagian menu insert ini banyak juga nih menu-menu lainnya, seperti ada menyisipkan tabel, kemudian save dan lain sebagainya. Termasuk apa yang akan kita pelajari hari ini adalah cara memasukkan gambar, yaitu menggunakan tools picture. Ini dia tampilan picture. Kemudian langsung saja. Nah, setelah kita menemukan, klik insert, kemudian klik juga logo picture, kita buka file di mana kita menyimpan folder atau foto atau gambarnya. Nah, Bapak menyimpan gambarnya adalah di file sini. Setelah kita temukan gambar, maka kita pilih insert. Ini ya. Maka jadilah seperti ini. Maka gambar itu sudah masuk ke dalam Microsoft Office Word. Nah, lanjut. Setelah kita memasukkan gambar ke dalam Microsoft Word, banyak sekali nih pilihan-pilihannya sebenarnya. Mau kita bentuk seperti apa gambarnya? Di sini ada banyak pilihan-pilihan. Ini adalah contoh-contohnya menggunakan inline with text. Nah, maka gambarnya seperti ini, teksnya ada di bawah dan gambarnya ada di atas. Kemudian menggunakan tool square. Nah, terlihat kan perbedaannya, bahwa tulisan-tulisannya itu lurus di samping kiri, kanan, bawah, dan atasnya. Kemudian ada juga menggunakan type and stroke. Beda kan sama yang tulis barusan. Kalau ini ada lengkungan-lengkungannya, jadi mengikuti lengkungan dari gambar. Kemudian kita juga bisa memilih top and bottom. Top and bottom itu seperti ini, tulisannya di atas dan di bawah, tidak ada tulisan di samping dan tulisan melengkung. Ya. Kemudian kita memilih behind text atau gambarnya itu ada di belakang tulisan. Gambarnya itu ada di belakang tulisan. Maka contohnya seperti ini ya. Kemudian ada juga contohnya di in front of text. Nah, berarti gambarnya ada di depan tulisan. Mohon maaf ya, Bapak agak cepat karena agak sedikit terburu-buru. Nah, sebelum pelajaran ditutup, maka Bapak akan bertanya nih kepada teman-teman. Menu apa yang dapat memasukkan gambar pada Microsoft Word? Insert. Insert, betul sekali. Kemudian bagaimana cara agar gambar tampil di atas teks? Oke, tepat sekali. Rooftop. Pintar juga ya. Nah, di sini Bapak ada beberapa soal untuk kalian kerjakan. Maka Bapak kasih waktu selama 3 menit ya. Coba, boleh? Baikkan ya. Oke. Gimana, udah selesai? Udah, coba Bapak lihat tuh. Wah, luar biasa ya. Ternyata dengan waktu yang singkat kalian dapat memahami pelajaran yang disampaikan pada hari ini. Kemudian ada tugas juga nih dari Bapak. Yang pertama adalah sebutkan langkah-langkah menyisipkan gambar pada Microsoft Word. Yang kedua adalah buatlah dokumen yang berisi gambar pada Microsoft Word.
kemudian tugasnya itu dikirimkan ke email Bapak ya. Bapak tunggu sampai minggu depan. Kemudian pada kesimpulannya adalah bahwa Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengolahan kata Microsoft. Selain pengolahan kata-kata pada Microsoft Word juga bisa menggunakan icon atau gambar-gambar untuk melengkapi data-data kita. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillah pelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai. Mohon untuk ketua kelas disiapkan, dirapikan, dan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Coba ketua kelas boleh disiapkan untuk segera pulang. Berdoa dulu. Sudah? Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, dari sini saya akan memberikan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu dan berjumpa kembali ya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.